Halo Sobat Males, beberapa waktu lalu Netflix baru aja ngeluarin dokumenter yang judulnya itu Queen Cleopatra. Yep, Cleopatra si Ratu Mesir itu loh. Tapi dokumenter garapan Netflix itu banyak menuai beberapa kontroversi. Kali ini Netflix mau angkat isu apa lagi ya kira-kira? Kok bisa kontroversi? Ya, soalnya pemeran di dokumenter itu diperanin sama Adele James yang merupakan orang kulit hitam. Banyak orang yang bilang kalau itu nggak sesuai sama sejarahnya dan merupakan bagian dari blackwashing atau mengubah warna karakter kulit putih yang diperankan oleh kulit hitam. Bahkan sebelum series itu rilis aja udah bikin banyak kontroversi. I imagine her to have curly hair like me and a similar skin color. Nah, coba lihat nih orang. Bisa-bisanya dia bilang kalau Cleopatra itu rambutnya keriting, terus dengan warna kulit yang sama based on imajinasinya dia. Ya kalau gitu, gue juga bisa bilang kalau Cleopatra itu sebenarnya kepala naga, terus badannya kuda, ada sayap capungnya juga. Tapi kan nggak gitu konsepnya. Kita nggak bisa nentuin benarnya sesuatu cuma berdasarkan imajinasi. Apalagi ini sejarah yang udah ada dokumentasi tertulisnya. I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. Ini lagi ada orang yang percaya kalau neneknya bilang begitu, berarti ya benar. Ini konsep berpikirnya gimana sih? Terus kalau neneknya bilang Cleopatra itu orang Jawa, apa dia bakal percaya? Karena Jawa adalah kunci. Oke, cukup. Nggak kuat. Kali ini kita bakal bahas siapa sih Cleopatra itu dan gimana dia bisa jadi Ratu Mesir. Pastinya udah nggak asing lagi ya di telinga kalian. Mungkin dulu kita sering dengar kalau dia salah satu pemimpin perempuan terbaik dalam sejarah. Tapi kita nggak tahu nih dari mana asal-usul Cleopatra itu. Makanya tim Males Baca kali ini udah ngumpulin beberapa informasi mengenai Cleopatra. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan seri-seri selanjutnya. Cleopatra bukan perempuan pertama yang pakai nama itu. Bisa dibilang kalau Cleopatra yang kita maksud ini adalah Cleopatra ke-7 dengan nama lengkap Cleopatra 7 Thea Philopator. Cleopatra dilahirkan pada 69 sebelum Masehi di Alexandria dan berasal dari dinasti Ptolemaic yang memerintah Mesir pada masa itu. Ayahnya bernama Ptolemaios XII Auletes dan ibunya bernama Cleopatra V Tryphaena. Dinasti Ptolemaic merupakan pemimpin Mesir setelah penaklukan yang dilakukan oleh Alexander the Great setelah melakukan perlawanan dengan Persia pada saat itu. Setelah kematian Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi, maka Ptolemaios I Soter, pendiri dinasti tersebut dan juga merupakan jenderal Yunani, diangkat sebagai pemimpin Mesir pada tahun 305 sebelum Masehi. Nah, yang menarik di sini, meskipun dia berasal dari Yunani, tapi selama pemerintahan dinasti Ptolemaic, mereka mengadopsi kebudayaan yang beredar di Mesir pada saat itu, sehingga pada zaman ini dikenal dengan Hellenialisme atau perpaduan antara budaya Yunani dan budaya Mesir. Selama pemerintahan tersebut, mereka berhasil menjaga kestabilan dan kemakmuran pada rakyat Mesir. Karena sebelumnya orang-orang Mesir nganggep kalau Persia itu yang jahatnya. Penguasa Ptolemaic ini berhasil ngembangin Mesir dan bikin kota Alexandria itu jadi pusat budaya dan intelektual dengan adanya perpustakaan Alexandria. Nah, dari apa yang dijelasin di sini, kita bisa tahu nih dari mana si Cleopatra ini datangnya. Ya, dia orang Yunani Makedonia, terus lahir di Mesir ini. Tapi kan tetap asal-usul moyangnya dia ya orang Yunani juga. Terus gimana ceritanya Cleopatra bisa jadi pemimpin Mesir? Untuk jawab pertanyaan itu, kita masih telusuri dulu nih perjalanan hidupnya. Pada tahun 51 sebelum Masehi, ayah Cleopatra meninggal dunia sehingga kepemimpinan pada saat itu diberikan kepada Ptolemaios XIII, saudara Cleopatra, dan Cleopatra itu sendiri dengan pembagian kekuasaan. Maksudnya mereka berdua tuh kayak rekan kerja gitulah bareng. Tujuan dari pembagian kekuasaan itu ya supaya keduanya dapat tanggung jawab dan kekuasaan dalam pemerintah yang pastinya melanjutkan kekuasaan dinasti Ptolemaic. Dari pembagian kekuasaan inilah mulai timbul konflik dikit-dikit. Soalnya Cleopatra dianggap lebih punya pengaruh dan lebih cerdas lah daripada si Ptolemaios XIII ini. Ya namanya ada dua penguasa gitu, pastinya dua-duanya berusaha untuk lebih memperluas pengaruhnya.
Akhirnya si Ptolemaios ini sadar kalau posisinya dia tuh udah terancam. Untuk menghindari ancaman itu, makanya dia mengasingkan Cleopatra dari Alexandria supaya nggak ada lawan politiknya lah intinya. Pas si Cleopatra diasingkan itu, mulailah nih babak baru di kehidupannya. Pokoknya gimana caranya supaya dia bisa ngembalin lagi posisinya. Gimana caranya? Cleopatra sadar kalau Mesir itu bagian dari kekuasaan Romawi dan ada hubungan politik dan perdagangan antara kedua negara itu. Nah, dia mau manfaatin kesempatan itu buat nyari dukungan dari para pemimpin Romawi. Ada salah satu tokoh penting yang pada saat itu sedang berada di Alexandria. Siapa? Yap, Julius Caesar. Julius Caesar ini udah nggak dipertanyakan lagi lah pengaruhnya. Politikus iya, panglima perang iya, lengkap lah pokoknya ini orang. Jadi mulailah nih si Cleopatra mikir gimana caranya dia bisa dapat dukungan dari Caesar. Cara yang dipakai Cleopatra buat ketemu sama Caesar ini unik banget. Jadi cara yang dipakai itu, dia masuk ke dalam karpet atau kain gitu, terus dibawa sama orang-orang ke Caesar. Awalnya dikira itu kayak hadiah gitu kan. Tapi pas dibuka ternyata isinya ya si Cleopatra itulah. Nah dari situ si Caesar ini kepincut sama pesonanya si Cleopatra ini. Akhirnya mulailah terjalin hubungan antar dua manusia ini. Singkatnya berhasillah ini si Cleopatra buat dapetin dukungan dari Romawi. Karena konflik dia sama saudaranya makin besar, akhirnya pada sekitar 47 sebelum Masehi, terjadilah perang saudara antara Cleopatra featuring Caesar ngelawan Ptolemaios 13 di Alexandria. Ya dari sini udah kelihatan lah ya perbedaan kekuatan militernya. Cleopatra dibantu sama pasukan Romawi, sedangkan Ptolemaios pakai militer Mesir sama dukungan bangsawan Mesir lainnya. Karena merasa terpojok saat peperangan dan kekuatan militer yang berat sebelah, Ptolemaios akhirnya kabur dari medan perang. Sumber sejarah bilang kalau dia tenggelam di sungai Nil dan meninggal. Kematian Ptolemaios itu sekaligus mengakhiri perang saudara dan menjadikan Cleopatra sebagai ratu Mesir pada saat itu. Dari sini kita bisa lihat gimana cara Cleopatra bisa sampai ke puncak kekuasaan dengan cara-cara yang cerdik itu. Dah, sekian ceritanya. Enggak dong. Selain Romawi, ada sebuah kerajaan yang dianggap sebagai ancaman bagi wilayah Romawi. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Parthia. Setelah kematian Ptolemaios 13, secara diam-diam Parthia memberikan dukungan kepada Ptolemaios 14 untuk ngambil alih kekuasaan dari Cleopatra. Tapi ya, gagal. Apalagi setelah terbunuhnya Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi, Cleopatra sadar kalau dia harus makin nguatin kekuasaannya. Nah, di periode inilah kita bakal kenalan sama salah satu tokoh penting yaitu Mark Antony. Mark Antony ini salah satu dari anggota Triumvirat kedua. Apaan tuh maksudnya? Jadi dalam kekuasaan Romawi, waktu itu tuh kekuasaannya dibagi-bagi. Maksudnya kepemimpinan itu bukan cuma satu orang, tapi ada 3 orang. Nah, Triumvirat pertama itu ada Julius Caesar, Pompei, sama Crassus. Triumvirat kedua itu dibentuk tahun 43 sebelum Masehi setelah peristiwa terbunuhnya Caesar, yang isinya ada Octavianus, Mark Antony, dan Lepidus. Octavianus megang barat, Antony megang timur, Lepidus megang sebagian Afrika. Nah, waktu zamannya Caesar dulu, si Antony ini salah satu jenderalnya Caesar. Sampai sini mulai kebaca lah ya hubungannya nanti bakal gimana. Oke, balik lagi ke Cleopatra. Karena dia butuh dukungan militer, akhirnya dia minta dukungan ke Mark Antony yang bekas jenderalnya Caesar dulu, sekaligus anggota Triumvirat yang megang wilayah timur termasuk Mesir. Pergilah Cleopatra ini ke tempatnya Antony di Tarsus yang sekarang jadi Turki tahun 41 sebelum Masehi. Beda nih cara dia datang ke Caesar dulu sama ke Antony yang sekarang. Dulu kan pas datang ke Caesar dia lagi nggak ada apa-apa, karena lagi diasingin sama saudaranya. Tapi pas ke Antony itu dia pakai kapal mewah. Ya kita tahu lah ya mau gimana cara datangnya, tapi endingnya tetap sama. Yep, sama-sama kepincut sama Cleopatra. Akhirnya mulailah nih keduanya menjalin hubungan. Oh iya, Antony sama Octavianus ini tuh emang suka ada konflik.
Ya namanya sama-sama pemimpin, pastinya pengen mimpin secara penuh kan? Nggak dibagi-bagi gini. Ditambah lagi dengan adanya hubungan antara Anthony sama Cleopatra, konflik ini tuh makin menjadi-jadi. Octavianus sadar nih kalau hubungan Anthony sama Cleopatra tuh bakal jadi ancaman. Mulailah dia bikin propaganda yang gimana caranya bikin nama Anthony ini jelek. Propaganda pun disebar. Sampai akhirnya Anthony dianggap sebagai pengkhianat Romawi. Kenapa? Karena hubungannya dengan Cleopatra dianggap menguatkan posisi Anthony di kepemimpinan Romawi. Dia dianggap terlalu fokus ke Mesir dibandingkan Romawi. Karena konflik yang makin panas ini, yang nantinya sampai ke Perang Actium. Perang Actium terjadi pada 31 sebelum Masehi di Actium, pesisir barat Yunani. Kedua pasukan sama-sama mengerahkan pasukannya. Pasukan Anthony dan Cleopatra berjumlah sekitar 230 kapal perang, sedangkan pasukan Octavianus sekitar 400 kapal. Sadar karena beda jumlah pasukan perangnya, akhirnya Anthony fokus pada pertahanan, sedangkan Octavianus penyerangan. Dia fokus pokoknya gimana caranya buat ngepung nih orang. Karena Anthony nge-defense, Octavianus tahu nih kalau posisi gitu yang paling penting itu pasokan makanan. Makanya, hal pertama yang dilakuin itu tuh motong jalur pasokan makanan Anthony. Ya, secara dong, Octavianus ini kan juga jenderal perang, bukan kaleng-kaleng. Akhirnya pecah lah nih perang sengit di laut. Awalnya ya masih kuat lah nih pasukannya Anthony. Tapi lama-kelamaan ya kerasa juga damage-nya. Makin lama makin ke pojok. Cleopatra yang ngelihat kejadian ini tuh udah kayak putus asa aja dia. Ini adalah jurus terakhir yang kulatih dengan seluruh kemampuanku. Bersiaplah kalian. Kabur! Ya, si Cleopatra langsung kabur aja gitu, ninggalin pasukannya. Anthony yang ngeliat itu langsung, "Bang, tunggu bang!" Mulailah drama kejar-kejaran antara dua orang yang kabur. Yap, itu semua karena kekalahan udah di depan mata. Apalagi banyak pasukan dari mereka berdua tuh yang pindah ke kubu Octavianus. Cleopatra sama Anthony ini kaburnya sampai ke Mesir. Melihat itu, pasukan Octavianus nggak berhenti. Mereka tetap ngejar dua orang itu terus ngepung ke Alexandria. Nah, disinilah mulai drama kematian dua orang ini yang terkenal. Ada beberapa versi yang berbeda tentang gimana dua orang ini meninggal. Yang paling dikenal adalah karena putus asa terus nggak mau ditangkap Octavianus, si Cleopatra ini nyebarin hoax yang bilang kalau dia udah bunuh diri ke Anthony. Pas Anthony dengar itu, ya dia kaget lah. Karena udah sama-sama putus asa, pas dengar kabar itu tuh udah nggak ada waktu buat klarifikasi lagi nih beritanya bener apa enggak. Akhirnya Anthony dengan kesadaran penuh dan kepercayaan diri yang tinggi, dia juga ikutan bunuh diri dengan nusukin badannya pakai pedang. Jreng. Lah, kok masih hidup? Ternyata pedang yang ditusukin itu nggak instan kill dia. Padahal udah pede banget tadi, ternyata nggak sesuai. Cuma sampai sekarat doang. Pasukannya Anthony pas ngeliat dia terkapar gitu pada kaget. Terus akhirnya Anthony yang sekarat itu dibawa ke ruangannya Cleopatra. Di situ Cleopatra masih hidup ternyata. Anthony dibawa ke pangkuan Cleopatra dan meninggal pada saat itu. Cleopatra yang ngeliat itu akhirnya mutusin hal yang sama. Dia bunuh diri pakai ular yang dianggap sebagai simbol kekuasaan di Mesir kuno. Cleopatra ngebiarin ular-ular itu ngegigit dia, sampai akhirnya gak lama habis itu, dia pun sudah. Dia dianggap milih bunuh diri daripada ditangkap hidup-hidup dan juga untuk mempertahankan kehormatan dan martabatnya sebagai Ratu Mesir. Sungguh beliau ini. Dengan kemenangan yang didapat oleh Octavianus, akhirnya dia menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal Romawi dan peralihan dari Republik Romawi ke Kekaisaran Romawi. Setelah menjadi Kaisar Romawi, Octavianus dikenal dengan Kaisar Augustus. Kematian Cleopatra menandakan berakhirnya kekuasaan dinasti Ptolemaic selama sekitar 275 tahun, dari tahun 305 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi. Ya, itulah tadi peristiwa yang mengakhiri kisah Cleopatra. Kisah seorang wanita yang memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaannya dengan kecerdasan yang dimiliki. Hubungan yang tadinya diharapkan untuk menguatkan posisi justru membawa pada akhir yang tragis. Kira-kira gimana menurut kalian tentang Ratu Cleopatra ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil?
Tulis di kolom komentar ya. Dan sampai bertemu di episode Males Baca selanjutnya.